seluruh penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Untuk praktek pertama, saya Sindarwati SPD asal Sekolah SMA Negeri 6 Bulukumba berperan sebagai observer, dan saya Titik Amriani SPD dari SD 104 Yangnaya berperan sebagai coach. Selanjutnya, Dan saya Nurlia SPD dari SD 100 Center Kajang sebagai coach. Belajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sindar. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Jadi hari ini Ibu Titi akan melakukan praktek coaching ya? Ya, Bu. Iya. Siapa coach kita, Ibu? Yang berperan sebagai coach hari ini pada sesi ini adalah Ibu Nurlia SPD. Oh, Ibu Nurlia SPD. Oke, baiklah Ibu. Di sini saya akan berperan sebagai observer. Nah, sebagai observer, terlebih dahulu saya akan mendiskusikan sama Ibu tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Iya, Bu. Iya. Jadi Ibu Titi, yang perlu Ibu perhatikan dalam praktek coaching kali ini adalah bagaimana kompetensi coaching itu sendiri. Ya, bagaimana presence-nya, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana Ibu Titi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dan jangan lupa Ibu Titi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip coachingnya. Iya, baiklah Ibu Titi, sebelum Ibu melakukan coaching bersama dengan coachingnya Ibu, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Bisa ya Ibu ya? Ya, Bu, silahkan. Iya. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan di sini? Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Titi. Yang akan saya observasi untuk yang kedua yaitu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi kali ini? Yang ingin lebih spesifik diobservasi, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Kemudian yang terakhir Ibu Titi ya, pertanyaan terakhir, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan di sini? Indikator ketercapaiannya itu pada saat melakukan coaching kita mampu menentukan tujuan dari coaching itu sendiri, mengidentifikasi masalahnya, dan kemudian mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Oke, baik Ibu Titi sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk pra-supervisi ya, saya sebagai observer. Selanjutnya silahkan Ibu Titi melakukan coaching. Jadi sambil Ibu Titi melakukan coaching dengan coachingnya, saya tetap mengamati, kemudian pasca percakapan sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebagai refleksi dari coachingnya Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, selamat melakukan coaching Ibu Titi. Iya, Bu, terima kasih. Baik Ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya, di mana Ibu Titi Amriani sebagai coachnya dan Ibu Nurlia sebagai coachingnya. Ya, mudah-mudahan coaching Ibu hari ini berjalan dengan lancar. Jadi saya di sini sebagai observer akan melihat dan mengamati percakapan Ibu ke depannya. Silahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Nurlia. Apa kabar Ibu Nurlia? Alhamdulillah sehat Ibu Titi. Kalau kita bagaimana Bu Titi? Alhamdulillah baik juga Ibu. Hari ini ada sedikit permasalahan yang saya rasakan. Bisa Bu Titi? Oh, seperti itu Ibu Nurlia, dengan senang hati Ibu Nurlia.
Kalau boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan percakapan hari ini, semoga permasalahan yang saya rasakan bisa terselesaikan dan mendapat solusi dari Ibu. Seperti itu, Ibu. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa kita capai bersama ya, Ibu Nurlia. Kalau boleh tahu, mungkin Ibu bisa ceritakan secara lebih detail lagi permasalahan yang Ibu alami itu seperti apa? Iya Bu, begini Bu, Ibu masih ingatkan kemarin saat saya di pervisi, kebetulan Bapak pengawas langsung mensupervisi saya. Nah, pada saat di supervisi itu saya mendapat teguran Bu Tuti. Teguran? Seperti itu, iya. Teguran yang bagaimana, Bu Nurlia? Iya, saya ditegur karena di dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan kepada murid-murid saya tidak menggunakan buku tes sebagai bahan ajar, seperti itu Bu Titi, sehingga ada sedikit merasa tidak enak dan merasa kecewa, sehingga saya betul-betul ingin meminta motivasi dari Ibu bagaimana saya ke depannya, seperti itu Bu Titi. Oh, jadi seperti itu, Ibu. Lalu tanggapan Ibu Nurlia sendiri dengan respon Bapak pengawas itu seperti apa? Saya sudah menginformasikan kepada Bapak pengawas sebagaimana pembelajaran yang kita dapatkan di guru penggerak, bahwa di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita menggunakan beberapa metode atau alat pembelajaran yang tidak hanya fokus kepada buku teks saja, tetapi Bapak pengawas tidak menerima dengan alasan saya karena dia menginginkan bahwa salah satu proses pembelajaran katanya yang bagus itu harus menggunakan dengan buku tes, seperti itu Bu Titi. Oh, iya Bu Nurlia. Jadi yang Ibu Nurlia lakukan ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Itu berarti Ibu Nurlia sudah melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Nurlia lakukan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Kalau boleh tahu, selama kegiatan pembelajaran ini bagaimana reaksi atau respon anak didik Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya. Selama saya memberikan pembelajaran, respon anak-anak saya itu tanpa menggunakan buku tes juga anak-anak bisa mengerti, anak-anak saya bisa memahami, bisa mengerjakan tugas, apalagi dengan beberapa media yang saya berikan kepada siswa tersebut, maka siswa tersebut itu mudah memahami pelajaran yang saya berikan, seperti itu. Jadi tanpa dengan buku tes tetapi menggunakan beberapa media itu lebih mudah dicerna dan dipahami siswa-siswa saya Bu Titi, seperti itu. Oh ya, baiklah Bu Nur ya. Kalau boleh tahu, apakah dari sekian jumlah siswa Ibu itu apakah sudah 100% yang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya. Setelah saya memperhatikan pembelajaran yang saya berikan dengan beberapa media itu, hampir seluruhnya ya dapat memahami pembelajaran, artinya 90% lah, seperti itu. Ada beberapa orang, 1-2 orang saja yang tidak memahami materi yang saya berikan dengan menggunakan media, seperti itu. Oh iya benar ya, seperti yang kita ketahui kan memang karakter anak didik itu berbeda-beda, profil belajarnya juga berbeda. Jadi mungkin maksud dari Bapak pengawas itu adalah kita tetap dapat menggunakan media pembelajaran, karena kan bisa saja ada anak didik yang dia senang dengan buku teks pelajaran, seperti itu. Bagaimana kalau menurut Ibu Nurlia sendiri? Iya, betul sekali Bu Titi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau saya akan memberikan pembelajaran, saya akan memberikan juga media dengan menggunakan buku tes dan beberapa media yang lain. Oh ya, alhamdulillah Ibu Nurlia. Setelah Ibu bercerita seperti ini, lalu perasaan Ibu seperti apa?
Perasaan saya masih sedikit perasaan saya sudah agak bagus, tetapi begini Bu Titi, saya ini masih ada perasaan tidak enak karena jangan sampai Bapak pengawas ini melaporkan saya kepada kepala sekolah, seperti itu Bu Titi. Oh, jadi Ibu Nurlia ini merasa khawatir kalau ketika Bapak pengawas memberikan teguran kepada Ibu Nurlia ini, Ibu Nurlia memberikan pembelaan dan Ibu Nurlia sendiri khawatir Bapak pengawas akan melaporkan kepada Bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu Nurlia apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi kekhawatiran Ibu ini? Tentunya yang saya ingin lakukan Ibu Titi, saya ingin menemui Bapak pengawas dan meminta maaf, dan juga akan menginformasikan kepada Bapak pengawas bahwa insya Allah jika saya memberikan proses pembelajaran kepada siswa saya, insya Allah saya akan bersiap untuk menggunakan buku tes dan beberapa media yang lain, seperti itu Bu Titi. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Insya Allah saya akan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran siswa dengan baik, sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah, juga dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak pengawas, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Nurlia, saya setuju sekali dengan langkah yang Ibu Nurlia lakukan. Lalu terkait rencana dan komitmen yang Ibu rencanakan tadi, dukungan apa yang Ibu Nurlia butuhkan? Iya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, supaya saya diberikan informasi dan motivasi untuk langkah selanjutnya. Kemudian tentunya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk dapat merealisasikan apa yang saya akan lakukan ke depannya, seperti itu Bu Titi. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Insya Allah ya Ibu, ya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Sekarang setelah kita berbincang seperti ini, bagaimana perasaan Ibu Nurlia? Alhamdulillah, setelah mendengarkan motivasi dari Ibu, petunjuk dari Ibu, perasaan saya sudah lega. Karena jujur saya tidak mampu dapat menyelesaikan permasalahan ini tanpa bantuan dari Ibu, tanpa motivasi dari Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini semua permasalahan saya sudah selesai dan saya bisa mengambil langkah selanjutnya untuk dapat memperbaiki apa yang saya akan lakukan ke depannya. Seperti itu Bu Titi. Syukurlah kalau seperti itu Bu. Alhamdulillah kalau misalnya memang sudah terselesaikan, dan mudah-mudahan Ibu Nurlia bisa kembali melakukan aktivitas dalam suasana hati yang lebih tenang, seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah kita sebagai guru dapat menjadikan sebagai guru yang dirindukan oleh siswa. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ibu-ibu ya, ibu berdua sudah melakukan praktek coaching antara coach dengan coachee. Baik, pasca percakapan ini saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan reflektif ya. Jadi yang pertama, Ibu Titi sebagai coaching ya, coach ya. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam percakapan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sebelumnya? Yang saya lakukan tadi ya presence, mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oh iya, seperti itu. Jadi di sini saya akan sedikit menarik kesimpulan dari percakapan antara coach dengan coachee tadi ya. Seperti yang saya amati tadi bahwa coachee ini memiliki permasalahan dengan pengawas, di mana pengawas menegur Ibu karena tidak menggunakan buku teks.
dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Ya. Kemudian coachnya tadi memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ibu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ibu hadapi. Kemudian ibu di sini juga setelah menyampaikan kepada pengawas bahwa ibu bukan cuma menggunakan buku tes tapi menggunakan banyak referensi. Namun di sini pengawasnya ibu tetap ngotot bahwa ibu harus tetap menggunakan buku referensi. Jadi selanjutnya ketika Ibu Titi menanyakan responnya anak-anaknya Ibu Nurlia tadi, alhamdulillah respon anak-anak Ibu Nurlia karena menggunakan beberapa referensi bukan dari buku tes itu malah bagus sekali Bu ya. Iya. Kemudian yang akan Ibu Nurlia lakukan sebagai coach di sini dari permasalahan Ibu akan menemui Bapak pengawas, kemudian menjelaskan bahwa selain dari buku teks, Ibu juga memiliki beberapa referensi. Nah, Ibu juga akan minta maaf kepada Bapak pengawasnya Ibu ya. Selanjutnya kembali ke sekolah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Luar biasa sekali dari Ibu Nurlia ini telah menemukan sendiri. Dan di akhir pembicaraannya tadi saya mendengar bahwa Ibu Nurlia ini sudah sangat lega sekali karena sudah menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan berbobot dari ibu coachnya di sini, yaitu Ibu Titi. Selanjutnya untuk coachnya, pertanyaan terakhir yang saya mau sampaikan, tanyakan sama ibu, kompetensi apa lagi yang ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching baru-baru ini? Kompetensi yang ingin lebih dikembangkan ya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, oke, baiklah ibu-ibu, saya melihat kompetensi yang ingin dicapai tadi oleh Ibu Titi, yaitu presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot, itu sudah tercapai semuanya dalam proses coaching ini. Kemudian alur tirtanya juga sudah masuk, mulai dari menentukan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya, semua juga sudah terlaksana dengan baik. Baiklah ibu-ibu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas perhatian tak semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek kedua, saya Titik Amriani SPD dari SD 104 Jannaya akan berperan sebagai observer, dan Saya Nurlia SPD dari SD 100 Center Kajang sebagai coach. Dan saya Sindarwati SPD asal sekolah SMA Negeri 6 Bulukumba berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini Ibu Nurlia akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Jadi di sini saya akan berperan sebagai observer. Sebelum Ibu Nurlia melakukan praktek coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan hari ini. Ya, kompetensi coaching yang saya kembangkan hari ini tentunya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya saya dapat memberikan supaya coach dapat menjawab apa yang menjadi permasalahannya. Baiklah Bu, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kali ini? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama,
hadir seutuhnya, artinya mendengarkan dengan bagus, dari apa jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mudah-mudahan dia dapat menjawab dengan bagus dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik. Kemudian selanjutnya, di antara 3 kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang paling utama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk pra coaching ini adalah apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ketercapaian indikator yang saya inginkan tentunya coaching dapat menyelesaikan permasalahannya dengan bagus dengan bantuan dari pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepada coaching. Seperti itu. Ya, baiklah Ibu Nurlia, selanjutnya Ibu akan melakukan praktek coaching bersama dengan coachingnya, dan saya sendiri akan tetap ada di sini mengamati jalannya coaching. Dan setelah kegiatan coaching kembali kita akan kembali berbincang seperti ini, Bu Nurlia ya. Ya, baik, selamat melaksanakan coaching Ibu Nurlia. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini Ibu Nurlia selaku coach akan melakukan praktek coaching bersama dengan Ibu Sindarwati sebagai coachingnya. Dan dalam kegiatan coaching ini saya kembali mengingatkan untuk kegiatannya jangan lupa untuk tetap menggunakan alur tirta sebagaimana yang kita harapkan, dan jangan lupa Ibu Nurlia sebagai coach mengingat prinsip-prinsip coaching. Silahkan melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sindar. Kelihatannya ini Bu Sindar hari ini ceria-ceria. Saya lihat. Bagaimana keadaannya Bu Sindar? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Ibu sendiri, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, dan juga keluarga juga sehat. Nah, ada apa ini Bu Sindar menemui saya ini di waktu-waktu seperti ini, waktu jam-jam istirahat? Apakah Ibu ini sudah mengajar atau tidak ada jamnya hari ini Bu Sindar? Jadi hari ini saya ada jam, Bu, tapi alhamdulillah saya sudah mengajar. Saya ada sedikit permasalahan yang mengganjal di pikiran saya, Bu, yang saya butuh teman untuk saya ungkapkan semua permasalahan saya hari ini. Makanya saya menemui Ibu di sini. Oh, seperti itu Bu Sindar. Lalu apa tujuan permasalahan kita hari ini Bu Sindar yang kita akan ceritakan? Apa tujuan kita sehingga kita dapat menemui saya? Seperti itu Bu Sindar. Jadi saya berharap hari ini saya bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Ibu, sehingga saya bisa memecahkan masalah saya, Bu, begitu. Oh, seperti itu. Kalau begitu, mendengarkan dari tujuan Ibu tentang permasalahannya. Nah, kalau boleh Ibu menceritakan apa permasalahannya hari ini, Bu, supaya mudah-mudahan saya bisa membantunya dan bisa menyelesaikan permasalahannya, Bu. Iya. Jadi saya ini kan guru kelas 6, Ibu, seperti yang Ibu tahu kan. Kelas 6 itu sebentar lagi sudah mau ujian. Iya, Bu. Nah, tapi ada satu ini, Bu, anak didik saya yang malasnya minta ampun, Bu. Saya khawatirnya anak ini tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus dan tidak bisa lulus, Ibu, karena anak ini cuma datang ya paling banyak sekali seminggu begitu, Ibu, bahkan sekali 2 minggu pernah. Ya, itu yang membuat saya kebingungan, Bu, bagaimana menghadapi anak ini. Oh, seperti itu, Ibu. Nah, mendengarkan dari permasalahan Ibu,
memang betul bahwa sebagai siswa kelas 6 itu tentunya dia akan menempuh ujian. Nah, kalau dia malas pergi sekolah, apalagi yang siswa ibu ini terkadang hanya 1 kali 1 minggu hadir, atau bahkan 2 minggu hanya 1 hari hadir, ini sangat betul-betul memprihatinkan ibu. Dan ini akan menyebabkan kemungkinan siswa ibu tidak akan lulus. Nah, kalau boleh tahu ibu, kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa ibu ini malas pergi sekolah? Jadi setelah saya telusuri nih Bu ya ke keluarganya sama teman-temannya juga, ternyata anak ini harus membantu orang tuanya, kasihan. Iya, dia harus membantu menjual jajanan setiap hari, membantu orang tuanya untuk menghidupi keluarganya, mungkin seperti itu Bu. Makanya kasihan anak ini ya selalu terhambat pergi sekolah, dan juga kayaknya tidak ada dukungan dari orang tuanya untuk memotivasi anak ini pergi sekolah Ibu, begitu. Oh, seperti itu ibu. Berarti ibu ini sudah mengetahui permasalahannya ibu. Anak tersebut tidak pergi sekolah karena membantu orang tuanya menjual jajanannya. Apalagi dikemas dulu terlebih dahulu, kemudian dibawa dijual sampai habis Bu. Iya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana ibu untuk dapat melaksanakan kegiatannya ibu sehingga anak tersebut bisa kembali sekolah seperti biasa ibu? Jadi saya akan tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi rencananya ibu, saya akan datangi orang tuanya terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan bahwa anaknya ibu ini sudah hampir ujian loh. Kasihan kalau misalnya ndak pergi sekolah, bisa-bisa ndak lulus, rugi lah ibu perjuangannya dari kelas 1 sampai kelas 5, naik kelas 6. Kemudian selanjutnya saya juga akan tentunya berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan hal ini, dan berharap kepala sekolah bisa membantu saya juga berkoordinasi dengan orang tuanya si anak ini Bu. Anak ini namanya Dodo Ibu. Wah, luar biasa ini apa yang dilakukan ibu. Saya sangat mendukung ibu dan saya sangat super betul-betul ini ibu mau melihat siswanya lulus. Apalagi kalau ada siswanya malas, mau menemuinya langsung ke rumahnya dan bercerita langsung kepada orang tuanya. Nah, setelah melakukan ini ibu, apakah rencana ibu ini berhasil atau tidak setelah menemui orang tuanya, mendatangi langsung ke rumahnya, berbicara langsung kepada orang tuanya? Apakah rencana ibu ini berhasil atau tidak ibu? Insya Allah Bu, berhasil. Karena saya akan dibersamai oleh kepala sekolah juga. Oh, alhamdulillah Bu, luar biasa ini ibu. Nah, setelah itu, setelah melakukan itu, apakah siswa ibu ini kembali ke sekolah rajin seperti biasa Bu? Ya sudah lumayan Bu, 2 kali seminggu, bahkan ya sudah ada 3 hari bahkan ini berkegiatan Ibu. Alhamdulillah ibu, ini sangat betul-betul luar biasa. Nah, kalau seperti itu ibu, siapa yang mendukung ibu melakukan relasi tersebut? Siapa yang mendukung, siapa yang membantu sehingga rencana ibu ini bisa terlaksana dengan bagus? Dan anak ibu ini, siswa ibu ini yang bernama Dodo ini, alhamdulillah sudah ada perubahan ya Bu. Iya Bu. Iya. Jadi Dodo ini kan punya teman-teman yang baik di kelasnya Bu. Jadi saya mengajak teman-temannya Dodo membantu saya menemui ibunya si Dodo. Di situ kayaknya ibunya si Dodo terkesan sekali. Kemudian tentunya kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah selalu mendukung saya Bu. Dan satu hal yang saya butuhkan juga dari rekan-rekan guru, itu Bu. Alhamdulillah Bu, ini memang ibu ini sangat luar biasa. Iya Bu. Nah, pasti. setelah itu berarti siswa ibu ini sudah rajin kembali, sudah bagus di dalam menerima pembelajaran. Nah, apakah respon orang tuanya Bu? Apakah dia menerima dengan bagus, dengan tidak artinya tetap membantu orang tuanya seperti itu Bu? Iya Bu, jadi pagi si Dodo tetap diizinkan pergi sekolah, kemudian pulang dari sekolah baru membantu ibunya menjual jajanan.
Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali nih, Bu. Itulah sebenarnya yang diharapkan seorang guru apabila melihat siswanya tidak pergi sekolah. Tanggung jawab kita sebagai guru tentunya dapat mendatanginya, dan kalau hanya membantu kepada orang tuanya nanti pulang sekolah, dan bisa juga orang tuanya jajanan itu bisa dibawa ke sekolah untuk dijual dengan ketentuan ya Bu, harus disiplin dalam belajar seperti Iya, itu Bu, betul, ya. betul Nah, sekali. bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya plong sekali Bu, lega sekali karena ternyata saya baru sadari bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang baik untuk si Dodo, dan saya bisa menemukan solusinya hari ini Bu. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah Ibu, ya seperti itulah ya. Kita sebagai guru, apalagi kita ini adalah guru penggerak, calon Iya, guru Bu. penggerak, kita harus bergerak, tergerak dan menggerakkan semua teman, memperlihatkan apa yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan kita ini senantiasa bisa dijadikan sebagai tauladan kepada teman-teman yang lain, juga contoh kepada murid-murid kita. Ya, seperti itu ya Bu Sinda. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, sehat ki selalu Ibu. Iya, amin amin. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ibu Nurlia dan Ibu Sindar tadi sudah melakukan praktek coaching. Nah, pada kegiatan ini saya selaku observer kembali akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan yang Ibu lakukan tadi. Untuk coach sendiri, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Iya, saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu dapat menjawab dengan bagus dan dapat menyelesaikan permasalahannya, dan perasaannya sudah lega dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi sesuai dengan yang Ibu lakukan tadi, tentu sesuai dengan yang seperti yang kita lihat bersama bahwa dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini, Ibu Nurlia selaku coach mampu menemukan, membimbing coach dalam mengidentifikasi masalahnya, kemudian menggali potensi yang mereka dimilikinya untuk mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dari hasil percakapan yang Ibu lakukan tadi, di sini saya memiliki beberapa catatan yang berbasis data. Masalah yang dihadapi oleh coach adalah ada siswa yang malas datang ke sekolah ya Bu ya, karena dia juga malas ini karena punya alasan sebenarnya, karena dia membantu orang tuanya di rumah. Nah, setelah dilakukan coaching oleh Ibu coach, di sini Ibu Sindar selaku coach mampu menemukan solusi, menentukan rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi, yaitu dengan mendatangi orang tua. Ya, mendatangi orang tua dari si Dodo ini ya Bu ya, mendatangi orang tua dan tentunya memberikan penjelasan-penjelasan dibantu oleh rekan kelasnya si Dodo, serta support dan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian pada saat coaching tadi juga alur tirtanya sudah jalan, tujuannya jelas, identifikasi masalahnya ditemukan melalui pertanyaan berbobot tadi seperti yang disampaikan oleh coach. Kemudian rencana dan tanggung jawab yang Ibu sampaikan juga tadi sudah sangat jelas disampaikan. Nah, pertanyaan terakhir Ibu coach, kompetensi apa lagi? Jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya hadir sepenuhnya kepada si coach, seperti itu, supaya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dengan bisa menjelaskan permasalahannya dengan baik. Iya, baik Ibu. Jadi untuk peningkatan kompetensi itu saya yakin dan percaya dengan kita banyak melakukan praktik coaching dalam kehidupan sehari-hari, itu akan
meningkat dengan sendirinya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar, sama-sama belajar ya Ibu ya. Saya kira kegiatan coaching hari ini cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Untuk praktek 3, saya Nurlia SPD dari SD 100 Center Kajang sebagai observer. Dan saya Sindarwati SPD dari SMA Negeri 6 Bulukumba sebagai coach. Dan yang berperan sebagai coach saya Titik Amriani dari SD 104 Jannaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sindar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurlia. Bagaimana perasaan tahu Sindar? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Sindar, hari ini karena kita akan melaksanakan praktek coaching, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang coaching yang kita akan laksanakan sebentar. Iya, Bu. Yang mana Ibu Sindar sebagai coach ya? Iya, Bu. Saya Iya, sebagai dan coach. Ibu Titi Amriani sebagai coaching. Iya. Kalau begitu Bu Sindar, apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam percakapan coaching sebentar? Jadi insya Allah Bu, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi coaching ketiga-tiganya, yakni presence-nya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu ya Bu Sindar. Iya, baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian yang Ibu Sindar akan lakukan sebagai tujuan untuk dapat mengembangkan praktek coaching kita ke depannya. Jadi saya akan berusaha untuk menstimulus coach saya untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian bagaimana coach saya bisa memaksimalkan potensi yang beliau miliki. Ya, seperti itu ya, Sindar. Baik, pertanyaan terakhir untuk pra coaching ini adalah apa kompetensi apa yang paling utama yang Ibu akan kembangkan untuk praktek coaching kita? Jadi kali ini saya mau minta di supervisi untuk kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya itu yang paling penting sesuai dengan alur tirta, Ibu. Iya, seperti itu ya Bu. Iya. Iya. Baiklah, karena Ibu Sindar ini akan melakukan coaching dan sesuai dengan alur tirta, sebentar ya saya akan mengamatinya bagaimana alur-alurnya, apakah sudah tercapai atau tidak ya Bu. Iya Bu, iya. Baik, selamat melaksanakan coaching dan saya harapkan supaya permasalahan coachingnya dapat terselesaikan dengan baik. Iya Bu, insya Allah. Iya Bu. Baiklah ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, hari ini ibu-ibu berdua ini akan melaksanakan praktek coachingnya, yang mana coachingnya adalah Ibu Sindar dan coachingnya adalah Ibu Titi Amriani. Baiklah, setelah sebentar akan memulai, saya akan tetap mengamati sebagai pengamat observer untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan coachingnya. Sebentar, mudah-mudahan dapat terlaksana sesuai dengan alur tirta ya Bu. Insyaallah ya Bu. Nah, bagaimana Bu Sindar? Apakah sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang Ibu akan lakukan sebentar? Insya Allah Bu, siap. Iya, kalau begitu silahkan mulai. Selamat melaksanakan coaching. Disilahkan Bu. Iya. Terima kasih banyak kasih, Ibu Bu. pengamat. Ya.
Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sindar. Apa kabar Ibu Sindar? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ibu Titi sendiri sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, Ibu Titi semakin hari semakin cantik ya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Iya. Sindar. Ibu Titi, enggak biasanya Ibu Titi membuat janji dengan saya ketemu di sini hari ini. Ada apa ya Ibu? Iya Bu Sindar, memang ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan karena sekarang saya benar lagi kayak mumet, tidak tahu harus bagaimana, dan setelah saya pikir-pikir ya mungkin Ibu Sindar lah orang yang paling tepat yang bisa saya temani, ajak sharing seperti itu. Oh, Ibu Titi ada sedikit masalah. Ya, semua manusia pasti punya masalah Ibu ya. Oke, mudah-mudahan hari ini Ibu bisa sharing ke saya sepenuhnya begitu Bu ya. Insya Allah. Terus Ibu Titi, untuk pertemuan kita hari ini apa yang Ibu harapkan dari saya begitu? Iya Bu Sindar, jadi saya ini kan seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa memang saya lagi ada masalah, dan saya berharap dengan pertemuan kita hari ini itu saya bisa menemukan solusi, saya bisa menemukan langkah apa yang bisa saya tempuh untuk menyelesaikan masalah saya tersebut. Begitu, mudah-mudahan Ibu ya. Iya Bu. Kalau boleh saya tahu masalah apa sih yang dihadapi Bu Titi kali ini? Ya Bu Sindar, jadi seperti ini, seperti yang kita ketahui kan, saat kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita memperoleh banyak ilmu terkait budaya positif di sekolah, terutama segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini yang agak tidak enak di dalam hati saya ketika saya itu melihat di lingkungan sekolah saya masih ada beberapa rekan guru yang menggunakan hukuman dalam menangani atau menghadapi siswa seperti itu. Oh iya, jadi Ibu Titi ini kan seorang guru penggerak yang selalu mau berusaha menggerakkan hati dan rekan-rekannya beserta anak didiknya ya. Dan di sekolah Ibu mengamati bahwa masih ada beberapa rekan Ibu yang masih menghukum ya siswanya, artinya masih memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Terus bagaimana perasaan Ibu melihat hal itu? Ya, kalau dia perasaannya pasti sakit hati juga ya Bu ya, kasihan juga lihat anak-anak seperti itu. Karena kan tentu kita sudah banyak memperoleh ilmu, pasti kita dalam hati kita itu kayak kasihannya anak-anak dapat hukuman seperti itu, padahal kan bisalah diselesaikan dengan tanpa menghukum, dengan memberikan bimbingan-bimbingan atau cukup dengan kata-kata lah, bagaimana mereka bisa menyelesaikan, anak didik ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita hukum. Oh iya, jadi kalau misalnya nih ya, Ibu Titi menilai diri Ibu Titi sendiri dari permasalahan ini dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu Titi ini berada di angka berapa? Karena kan saya sendiri masih banyak kekurangannya Ibu ya, masih proses belajar juga, ditambah lagi dengan saya yang belum mampu menggerakkan teman-teman, jadi untuk saat ini saya merasa posisinya yang masih di angka 6 seperti itu. Oh, di angka 6 ya. Oke. Bagus, Ibu Titi sudah bisa merefleksi diri ya. Oke, Ibu Titi, kalau boleh saya tahu nih, pastinya Ibu telah melakukan beberapa hal sebagai guru penggerak dan bagaimana menggerakkan rekan-rekan di sekolah untuk menerapkan segitiga restitusi ini kan? Nah, kalau boleh saya tahu hal-hal apa yang telah Ibu Titi lakukan di sekolah Ibu dalam permasalahan Ibu ini? Ya Bu, jadi sebelumnya kan saya juga sudah pernah melakukan diseminasi pemberian pemahaman kepada rekan-rekan. Kemudian juga saya sudah berusaha memulai dari diri saya dengan menerapkan segitiga restitusi, posisi kontrol itu. Saya memberikan contoh lah, saya memperlihatkan pada teman-teman di sekolah seperti ini yang harusnya kita lakukan. Luar biasa sekali Ibu Titi, subhanallah. Ibu Titi ini seorang guru penggerak, selalu memulai dari diri Ibu sendiri dulu di sekolah, kemudian berusaha untuk menggerakkan teman-temannya lagi. Jadi Ibu sudah melakukan diseminasi kan?
Nah, setelah Ibu melakukan diseminasi itu, masih ada hal-hal lain yang Ibu lakukan selain diseminasi ini sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan, diseminasi, kemudian memberikan contoh, kemudian juga di beberapa kesempatan mungkin kalau misalnya berbincang-bincang dengan teman di sela-sela istirahat itu kita bisa diskusi lah, saya bisa menyelipkan tentang teori posisi kontrol dan segitiga restitusi ini. Nah, ini luar biasa Ibu. Ibu Titi ini punya niat yang tulus sekali untuk memajukan pendidikan di sekolah Ibu. Nah, dalam hal ini pastinya Ibu punya komitmen kan? Nah, kalau boleh saya tahu komitmen apa ini yang telah Ibu tentukan dalam hal ini? Ya Bu, jadi kalau komitmennya ya seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya akan melakukan diseminasi kedua. Diseminasi kedua yang akan saya lakukan ini mungkin polanya tidak sama dengan yang dulu. Kalau yang dulu saya yang berbicara, teman-teman mendengarkan. Kalau yang sekarang mungkin saya lebih ke yang berdiskusi dengan teman, bagaimana pemahaman mereka, kemudian apa tindakan yang bisa kita lakukan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Misalnya kita berikan contoh-contoh konkret lah, seperti itu. Masya Allah, Ibu Titi luar biasa, memang guru penggerak ya Ibu Titi ya, ya tidak pernah berhenti untuk bergerak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan komitmen yang telah Ibu buat ini? Lebih cepat lebih baik Ibu, sesegera mungkin saya akan atur jadwal dengan rekan-rekan siat di sekolah untuk kembali melakukan diseminasi ini. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Ibu kali ini setelah berbincang-bincang dengan saya tadi panjang kali lebar? Apakah Ibu sudah merasa menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Iya Bu Sindar, alhamdulillah ya Bu ya. Setelah kita berdiskusi, saya mengeluarkan apa yang ada di hati dan pikiran saya. Kemudian Ibu Sindar juga membantu saya dalam kegiatan ini, dan alhamdulillah perasaan saya lebih lega. Saya jadi punya bayangan apa yang harus saya lakukan ke depannya, seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu Titi sudah punya bayangan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kalau begitu, bagaimana tindak lanjutnya pertemuan hari ini Ibu kira-kira? Tindak lanjutnya ya saya akan melakukan apa yang saya rencanakan ini Ibu. Apa yang sudah ada di bayangan saya, apa yang sudah saya rencanakan itu akan saya lakukan sesegera mungkin. Luar biasa sekali Ibu Titi ya. Jadi Ibu Titi sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri, kemudian sudah membuat komitmen juga, dan juga membuat rencana tindak lanjut Ibu ya. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang Ibu Titi mau sampaikan? Alhamdulillah Ibu, masalahnya sudah kita temukan solusinya berkat bimbingan dari Ibu juga, dan pikiran juga sudah lebih lega. Insya Allah sekedar menjadi motivasi buat saya sendiri adalah bahwa saya apapun masalah yang saya hadapi, saya tidak usah pendam sendiri, carilah teman untuk bisa diajak sharing supaya kita bisa sama-sama berbagi, saya bisa dapat belajar banyak hal baru juga. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama belajar Ibu ya, sama-sama di guru penggerak. Mari kita terus bergerak untuk majukan pendidikan kita di sekolah masing-masing. Insya Allah. Iya, kalau begitu terima kasih banyak juga Ibu Titi telah berbagi ke saya. Suatu saat ketika saya ada masalah, saya pun akan berbagi dengan Ibu Titi. Ibu, kemudian saya juga terima kasih banyak Ibu Sindar sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Sama-sama Ibu Titi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya mengamati praktek coaching yang dilaksanakan kepada ibu-ibu, yang mana alhamdulillah sudah dapat menyelesaikan permasalahannya si coach, yang mana permasalahannya ini adalah masih adanya beberapa guru yang memiliki posisi kontrol yang penghukumnya. Nah, setelah melaksanakan coaching ini, mudah-mudahan ya apa yang tujuan ibu ini, tujuan si coach ini
dapat terlaksana dengan merubah teman-temannya akan melakukan posisi kontrol yang manajer seperti itu dan tidak lagi memberikan hukuman ya. Nah, kalau seperti itu ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada coach, yaitu setelah melaksanakan coaching, apa indikatornya yang merupakan ketercapaian pengembangan coaching yang akan dilaksanakan? Iya, alhamdulillah tadi saya merasa bahwa saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian juga telah melakukan coaching sesuai dengan model Tirta, yang mana yang pertama menentukan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, rencana tindak lanjutnya, kemudian tanggung jawabnya juga sudah. Iya, terima kasih Bu Coach yang dapat melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yang mana tujuannya sudah tercapai, kemudian identifikasi masalah juga terlaksana, dan rencana juga ada komitmennya, di mana coach berkomitmen untuk dapat melakukan diseminasi dalam pengembangan kompetensi guru, yang mana akan melakukan 5 posisi kontrol itu akan dipilih yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian sebagai guru penggerak, dia akan menggerakkan teman-temannya untuk selalu melaksanakan budaya positif dan tidak lagi melakukan posisi kontrol penghukum. Dan tentunya dia akan melakukan segitiga restitusi ya, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada rekan-rekan guru dan siswanya. Terima kasih Ibu, terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kita sebagai guru penggerak sama-sama belajar, sama-sama tergerak untuk dapat senantiasa melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita masing-masing. Iya, Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak.